vitamin A kecil-kecil cabai rawit. Ukurannya kecil aja nih, sahabat sehat, kecil banget, tapi manfaatnya besar. Nggak cuma untuk bayi dan balita, tapi juga untuk dewasa juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita edisi 2026 bersama kami UPT Puskesmas Babulu. Dengan saya Dewi Anggraini sebagai host dan juga Mbak Junia Maulin Tasya Salim SGZ selaku narasumber kita pada hari ini. Halo Mbak Junia. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, halo sobat sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan tentunya bahagia. Ya, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda dalam podcast hari ini, yang tentunya kita akan membahas topik yang lagi banyak dibicarakan ya. Tentunya yang sangat penting juga khususnya untuk para orang tua yang memiliki bayi dan balita. Tema kita hari ini adalah bulan vitamin A. Satu kapsul banyak manfaat. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih, anak saya sehat, kenapa masih harus minum vitamin A? Atau vitamin A itu sebenarnya untuk apa sih? Pasti banyak bunda-bunda yang bertanya-tanya ya di luar sana. Nah, supaya tidak penasaran, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber dari UPT Puskesmas Babulu yang akan berbagi informasi dengan bahasa yang ringan dan juga mudah dipahami untuk bunda-bunda semua, yaitu bersama Mbak Junia Maulin Tasya Salim SGZ selaku tenaga kesehatan gizi ya Mbak di Puskesmas Babulu. Ya, benar. Oke, terima kasih. Selamat datang Mbak Junia di podcast Bisik Taka. Oke, terima kasih. Halo sahabat sehat. Ya, jadi senang sekali ya hari ini bisa berbagi informasi kepada sahabat-sahabat sehat semua. Semoga informasi yang nanti kita obrolin tentang vitamin A atau tentang bulan vitamin A ini bisa bermanfaat nih buat orang tua di rumah, buat bunda-bunda yang galau, anaknya harus dikasih vitamin A apa enggak sih sebenarnya, nanti bisa kita obrolin di sini. Oke. Kita sering mendengar nih Mbak Junia istilah bulan vitamin A. Biasanya itu setiap bulan Agustus dan juga Februari ya. Iya benar. Gitu. Sebenarnya apa sih bulan vitamin A itu? Jadi kenapa dibilang bulan vitamin A? Itu sebenarnya program pemerintah ya, ibu-ibu, bunda-bunda. Nah, jadi bulan vitamin A itu ada di bulan Februari dan Agustus. Kenapa Februari dan Agustus? Dia berjarak 6 bulan jaraknya untuk jadwal minum vitamin A tersebut gitu. Oh gitu ya. Nah biasanya sering nih bunda-bunda di luar sana bertanya, anak saya sehat aja kok Mbak, emang perlu ya masih untuk diberikan vitamin A? Nah jadi ini vitamin A itu nggak cuma untuk mata manfaatnya, tapi bisa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, bisa untuk pencegahan stunting, terus juga menjaga imun anak gitu. Jadi kecil-kecil cabai rawit sebenarnya vitamin A ini, asalkan diberikan sesuai sama jadwalnya, 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Oke, nah terus biasanya kan saya sering lihat tuh vitamin A itu ada 2 warna ya Mbak Junia ya. Itu ada warna biru sama warna merah. Emang fungsinya apa? Terus bedanya apa sih Mbak Junia? Iya, jadi vitamin A ini diberikan untuk 2 kelompok Mbak Dewi. Yang pertama untuk kelompok sasaran bayi usia 6 bulan sampai 11 bulan. Itu yang berwarna biru. Jadi ini ya. Aduh. Sorry. Sahabat sehat bisa ngelihat nggak ini? Ini kecil-kecil gini cabai rawit warna biru. Dia diberikan untuk bayi usia 6 sampai 11 bulan. Ini kandungannya adalah 100.000 IU. Kemudian tadi yang bilang Mbak Dewi yang warna merah ya, benar banget nih. Ini yang berwarna merah kapsulnya diberikan untuk bayi balita usia 12 bulan sampai 59 bulan, di mana kandungan vitamin A-nya sebesar 200.000 IU. Oke, gitu. Jadi untuk bayi balita mulai dari umur 6 bulan itu udah bisa ya diberikan dengan warna biru gitu. Nanti ya. Udah usia dia 1 tahun ganti yang warna merah. Oke, gitu. Nah, kemudian ada juga tuh biasanya pertanyaannya bunda-bunda di luar sana, emang vitamin A itu biasanya didapat
cuman di Posyandu atau bisa di tempat yang lain, Mbak Junia? Oke, karena ini program pemerintah, dia didapatkan secara gratis di Posyandu dan di Puskesmas. Jadi misalnya nggak sempet nih bundanya ke Posyandu, entah ada halangan atau acara keluarga dan lain-lain, bisa banget dapatnya di Puskesmas. Tapi tetap utamakan ke Posyandu gitu, karena di Posyandu banyak sekali yang kita lakukan, kegiatan positif yang kita lakukan selain dari pemberian vitamin A ini tadi gitu. Oke, nah kemudian berarti bisa ya didapatkan kalau misalnya dia nggak sempat nih ke Posyandu, berarti dia bisa datang ke Puskesmas. Bisa banget Nah, datang ke Puskesmas terdekat. oke, nah biasanya kan dia ini di bulan Agustus sama di bulan Februari. Terus misalnya ada nih bunda-bunda yang ternyata terlewat. Oh, ternyata udah bulan September nih, dia tapi belum memberikan anaknya vitamin A. Nah, itu gimana Mbak Junia? Apa masih bisa untuk diberikan vitamin A dan harus kemana mereka untuk mencari vitamin A ini? Oke, itu lumayan sering terjadi sih Mbak gitu ya, karena bunda-bundanya sibuk jadi kelewat lupa bahwa Benar. Agustus ini bulan vitamin A loh, jadwalnya anak minum vitamin A. Jadi sebenarnya boleh di September diberikan, hanya saja lebih baik pas di jadwalnya di bulan Agustus tadi gitu. Tapi kalau misalnya terlewat bulan September baru ingat, boleh silakan datang ke Puskesmas, karena yang bagus itu jaraknya 6 bulan gitu. Oke, gitu ya bunda-bunda. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat dari bulan Agustus, ternyata kelupaan nih kemarin, jadi masih bisa ya diberikan vitamin A untuk bayi balitanya gitu. Jadi jangan sampai terlewat untuk memberikan vitamin A bagi bayi balita. Oke, terkait Posyandu nih. Mbak Junia, tadi kan di Posyandu kita bisa mendapatkan vitamin A, kemudian juga melakukan penimbangan dan pengukuran bayi balita. Nah, sekarang kan juga ada tuh Posyandu ILP ya Mbak Ya, Junia. benar. Posyandu ILP itu sebenarnya seperti apa sih Mbak Junia? Ya, jadi kalau misalnya bunda-bunda masih ingatnya, oh ke Posyandu ngapain sih? Kan kebanyakan juga masih banyak ya Mbak, sekarang kita dapatin bunda-bundanya agak mager gitu ke Posyandu, karena yang dirasa cuma nimbang doang kok, di rumah pun bisa nimbang. Jadi sebenarnya gimana ya? Sebenarnya di Posyandu itu banyak sekali kegiatan positif yang bisa bunda-bunda dapatkan. Dan nggak cuma bunda-bunda nih yang seneng ada kegiatan positif di Posyandu, tapi juga seluruh siklus hidup. Jadi tadi Mbak bilang Posyandu ILP. Nah, ILP itu integrasi layanan primer. Jadi semua siklus hidup bisa dapat layanan kesehatan di Posyandu. Nggak perlu jauh-jauh ke Puskesmas lagi. Tapi kalau misalnya diperlukan ya harus ke Puskesmas. Nah, integrasi layanan primer ini tadi yang saya bilang seluruh siklus hidup dimulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, ibu hamil, dan juga lansia, itu semua bisa dapat layanan kesehatan di Posyandu. Salah satunya ini tadi, dapat vitamin A. Terus juga untuk bayi balita, selain ditimbang doang ya Mbak ya, selain ditimbang itu bisa diukur panjang badannya supaya kita tahu nih anak ini status gizinya seperti apa, masuk kategori stunting apa enggak. Nah, bunda-bunda ini pasti nggak asing lagi nih sama kata-kata stunting ya, di mana-mana kita pernah dengar gitu. Nah, di Posyandu kita bisa lihat status gizi anak kita seperti apa, nggak sekedar ditimbang dan diukur doang. Jadi ada petugas kesehatan yang bisa mengecek dan menginformasikan kepada bunda-bunda. Selain itu juga bisa konsultasi. Untuk bunda yang anaknya usia 5 bulan mau 6 bulan, bisa konsultasi MPASI, bisa konsultasi ASI, misalnya ASInya lagi seret dan lain-lain. Terus bisa konsultasi macam-macam deh pokoknya. Terus, nah untuk layanan kesehatan untuk dewasa, lansia itu juga ada, bisa pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya, cek kolesterol, cek asam urat, gula darah ya, pokoknya seperti itulah Mbak, tekanan darah dan lain-lain. Oke, berarti cukup lengkap ya pemeriksaan yang ada di Posyandu. Selain untuk bayi balita juga bisa untuk orang tua, bahkan kakek neneknya juga bisa ya Benar melakukan banget. pemeriksaan. Sekeluarga Mbak, satu rumah Oke. datang semua ke Posyandu. Keluarga gitu ya. Iya. Oke, tadi udah dijelasin sama Mbak Junia ya terkait vitamin A, kemudian juga terkait informasi terkait Posyandu. Berarti Posyandu itu banyak banget ya manfaatnya untuk kita semua, selain untuk bayi balita, kemudian juga untuk orang tuanya, bahkan kakek neneknya nih juga bisa melakukan pemeriksaan atau pengecekan di Posyandu. Ya, satu lagi Mbak ketinggalan tadi. Oke, apa itu Mbak Layanan Junia? kesehatan untuk bayi balitanya. Oke. Yang pasti penting banget nih untuk bunda-bunda perlu diingat, imunitas
imunisasi. Oke. Imunisasi dan juga pemberian obat cacing juga di posyandu dilakukan selain vitamin A ini. Oke, jadi itu ya pemberian imunisasi dan juga obat cacing bisa didapatkan di posyandu gitu ya. Jadi nanti tinggal konsultasi aja nih para bunda-bunda kepada tenaga kesehatannya. Biasanya di posyandu ada tenaga kesehatannya Mbak Ya, Dunia benar. ya Selalu gitu. ada pasti. Oke. Dan juga kader-kader hebat yang sudah terlatih gitu. Oke, jadi sudah lengkap nih, cukup lengkap di posyandu gitu. Jadi jangan ragu untuk bunda-bunda untuk bisa datang ke posyandu gitu ya. Jadi jangan ada ketakutan lagi. Tapi biasanya nih Mbak Junia di masyarakat atau bunda-bunda juga sering tuh ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira itu mitos atau fakta gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa bermain Iya. terkait mitos Oke, atau boleh. fakta. Oke, biasanya ada nih pertanyaan dari bunda-bunda, vitamin A itu cuma buat mata aja kok gitu. Emang itu mitos atau fakta ya Mbak Junia? Pastinya mitos yang tadi saya Oke. bilang, vitamin A nggak cuma untuk mata, jadi untuk menjaga imunitas anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga vitamin A juga bisa melawan infeksi pada anak. Jadi untuk menjaga anak yang sehat tetap diberiin vitamin A supaya dia selalu sehat. Oke, berarti nggak tunggu sakit ya untuk Ya, diberikan benar, vitamin A gitu. Jadi anak yang sehat pun harus dan wajib diberikan vitamin A gitu. Oke, kemudian selanjutnya vitamin A itu diberikan secara gratis, mitos atau fakta ya Mbak Junia? Fakta. Jadi vitamin A ini gratis ya. Ini adalah program dari pemerintah. Bulan vitamin A diberikan di bulan Februari dan Agustus, bisa didapatkan di posyandu maupun di puskesmas. Jadi utamakan ke posyandu dulu nih bunda-bunda, sahabat sehat. Nah, terus kalau misalnya ada halangan tidak bisa berhadir di posyandu, boleh langsung ke puskesmas terdekat, sampaikan bahwa ingin mengambil vitamin A. Oke, gitu ya Bunda. Jadi vitamin A ini gratis tanpa pungutan sepeser pun gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk bunda-bunda datang ke posyandu atau puskesmas dan dapatkan vitamin A secara gratis. Oke. Berdasarkan pengalaman pribadi nih ya Mbak Junia, saya biasanya setelah habis melahirkan itu diberikan juga vitamin A. Itu yang berwarna merah, biasanya 2 kapsul Iya, gitu benar, ya. benar. Saya diberikan 2 kapsul oleh tenaga kesehatan. Sebenarnya itu fungsinya untuk apa sih? Iya. Mbak Junia? Nah, jadi seperti tadi saya bilang, vitamin A kecil-kecil cabai rawit, ukurannya kecil aja nih, sahabat sehat, kecil banget, tapi manfaatnya besar. Nggak cuma untuk bayi dan balita, tapi juga untuk dewasa juga bisa. Terutama tadi, kayak pengalamannya Mbak Dewi, setelah melahirkan, Mbak Dewi dikasih vitamin A sama tenaga kesehatannya ya, yang berwarna merah. Jadi ini fungsinya untuk mempercepat pemulihan Mbak setelah melahirkan tadi, menjaga kesehatan mata, mencegah infeksi juga sama. Nah, tapi dosisnya beda sama yang anak-anak tadi. Kalau untuk ibu nifas 2 kapsul yang berwarna merah, yang 200.000 IU. Iya benar, karena sepengalaman saya setelah lahiran itu dikasih 2 kapsul nah ya. Jadi itu manfaatnya untuk ibu nifasnya sendiri gitu ya. Jadi mempercepat pemulihannya. benar. Jadi vitamin A itu bukan cuman untuk bayi balita tapi juga bisa untuk Bisa. ibu nifas kayak gitu ya. Terus juga vitamin A ini nggak cuman pemberian di bulan Februari dan Agustus. Kalau misalnya diperlukan ada indikasi yang membutuhkan untuk konsumsi vitamin A, juga pasti harus konsumsi vitamin A sesuai dengan anjurannya dokter. Biasanya sih untuk anak-anak yang menderita campak ya Mbak ya, itu pasti diberikan vitamin A gitu. Dilihat lagi usianya. Kalau yang biru tadi untuk usia 6 sampai 11 bulan, yang merah usia 12 sampai 59 bulan. Gitu. Oke, berarti langsung disesuaikan lagi sama usianya ya. Walaupun dia terkena campak dan harus diberikan vitamin A, nggak langsung diberikan yang merah, tapi Nggak. dilihat umurnya. Dilihat gitu. umurnya lagi. Oke, gitu. Sesuai dengan anjurannya dokter. Kemudian nih biasanya ada juga pertanyaan dari bunda-bunda di luar sana. Anak saya ini makannya bagus aja, seneng aja makan, lahap gitu. Apakah masih tetap perlu vitamin A? Perlu banget gitu. Jadi untuk menjaga kesehatannya dia, nafsu makannya dia, mencegah dia terkena infeksi, itu tetap perlu konsumsi vitamin A gitu. Karena kalau misalnya anak
anak ini kan rawan ya Mbak ya terkena infeksi, entah dari mana dia suka bermain gitu ya, takutnya terkena infeksi jadinya mempengaruhi nafsu makannya dia. Makanya perlu tetap ya Mbak, garis bawahi, tetap diberikan vitamin A sesuai dengan jadwalnya di bulan Februari maupun di Agustus. Oke, jadi tetap ya harus diberikan vitamin A pada bulan Februari dan juga Agustus gitu. Jangan lupa. Buat bunda-bunda di luar sana jangan lupa itu diberikan anaknya vitamin A gitu. Tentunya juga gratis ya Mbak Junia ya. Di posyandu atau di puskesmas. Dan jangan lupa bunda-bunda bawa buku pinknya. Ini sering banget Mbak, buku pinknya itu dilupakan gitu. Buku pinknya lupa, padahal di buku pink itu kita sebagai tenaga kesehatan itu penting karena kita mau melihat riwayatnya apa saja yang sudah didapatkan oleh si anak ini. Jadi kalau misalnya bunda-bunda datang ke posyandu bawa buku pinknya, diberikan vitamin A-nya saat itu bisa kita catat. Nah, dicatat hari ini mendapatkan vitamin A yang berwarna apa. Nanti 6 bulan kemudian kita lihat, oh kemarin 6 bulan sudah dapat gitu sebagai reminder kita juga gitu, supaya apa yang kita lakukan bisa tercatat, terdokumentasi di buku pinknya gitu. Oke, berarti untuk menandakan oh ternyata udah rutin nih diberikan vitamin A-nya gitu, bulan lalu atau 6 bulan lalu sudah diberikan atau belum gitu ya Mbak Junia. Jadi jangan lupa ya buat bunda-bunda kalau datang ke posyandu bawa buku pinknya atau buku KIA-nya juga. Buku keramat itu Mbak. Buku keramat benar. Sampai Wajib. anaknya usia 59 bulan atau lulus posyandu. Baru deh disimpan buku itu. Kalau masih bunda-bunda punya bayi sampai anak usia 59 bulan, taruh deh buku pink itu di tas yang selalu dipakai gitu, karena itu penting banget. Iya benar, kayak saya juga gitu Mbak Junia, kemana-mana tasnya selalu isinya buku pink gitu ya. Sama Mbak. Sama-sama kita ya, isinya benar. buku pink. Benar, karena itu buku yang sangat penting gitu ya. Banget itu. Jadi selalu dibawa supaya setiap ke fasilitas kesehatan bisa tercatat dan terdokumentasi di buku tersebut gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita mengingat-ingat aja biasanya sering lupa ya bunda-bunda gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa dan kita catat di buku itu, jadi kita pasti ingat oh anak kita sudah diberikan vitamin A tanggal berapa nih atau bulan berapa. Begitu juga untuk imunisasi gitu ya Mbak Junia. Buku saya itu Mbak ya, saya tulisin kalau imunisasi ini tadi habis disuntik sebelah mana, saya tulis itu paha kanan, paha kiri, biar ingat nih nanti disuntik selanjutnya kemarin sebelah mana gitu. Jadi sepenting itu sebenarnya buku pink, membantu kita juga para bunda-bunda gitu. Iya benar gitu ya, jadi wajib dibawa juga bunda-bunda untuk pengingat kita gitu ya, untuk kesehatan anak kita. Nah, oke, selanjutnya tadi kita udah bahas terkait vitamin A, kemudian juga manfaat dan lain sebagainya, kemudian juga terkait posyandu. Nah, kira-kira apa nih pesannya Mbak Junia untuk bunda-bunda di luaran sana yang memiliki bayi balita atau bahkan yang masih merencanakan untuk memiliki bayi dan balita gitu. Benar. Jadi ini nggak cuma untuk yang sudah punya anak aja, Benar. tapi yang masih sendiri pun harus dipersiapkan ya Mbak ya, karena Benar. menjadi orang tua tuh selalu belajar gitu ya. Jangan sekedar menjadi orang tua tanpa kita tahu ilmunya gimana. Jadi ini pesan tadi ya. Pesannya sih yang paling utama dan pertama, jangan lupa bunda-bunda bawa anak bayi balitanya ke posyandu. Itu paling utamanya tuh. Karena kalau sudah rutin ke posyandu pasti bakalan tahu informasi atau jadwal pemberian vitamin dan obat cacing dan lain-lain lah, dan juga imunisasi gitu. Terus selain itu juga jangan lupa, ini bulan Agustus berarti bulannya vitamin A. Diingat-ingat lagi jadwal posyandunya bunda-bunda, kapan segera ke posyandu untuk dapat vitamin A-nya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda terlewat nih, ternyata posyandunya udah buka minggu lalu gitu, silakan datang ke puskesmas terdekat untuk dapat vitamin A-nya dan diberikan ke anaknya. Terus juga jangan lupa sampaikan ke sanak saudara semuanya, umumkan bahwa bulan ini, bulan Agustus adalah bulannya vitamin A gitu. Dilihat, jangan juga bunda-bunda asal datang aja tanpa tahu oh anak saya usia berapa harus dapat vitamin yang mana. Dan kita harus jaga-jaga ya Mbak ya, siapa tahu ada kesalahan gitu ya. Benar. Jadi bunda-bunda juga harus tahu nih ilmunya, anak saya usia 6 bulan berarti dapatnya yang warna apa sih gitu. Ingat tadi 6 bulan warnanya warna biru. Untuk yang warna biru usia 6 sampai 11 bulan. Untuk yang merah umur 12 bulan sampai 59 bulan gitu. Oke, gitu ya. Jadi bunda-bunda juga harus tahu gitu. Takutnya nih pada saat
kita nggak tahu ya, namanya juga nakes juga manusia Iya, gitu ya Mbak benar, Junia ya. benar. Ada kehilapan karena bunda udah tahu ilmunya nih, oh bunda-bunda bisa mencegah atau Iya. bunda-bunda bisa menginformasikan ke nakes, Bu ternyata mungkin ini umur anak saya segini, Iya. salah nih warnanya gitu, nggak masalah kok. Dikonfirmasi asalkan Benar. tetap dengan cara yang Baik, sopan, yang benar, baik, dengan gitu. cara yang sopan gitu ya, karena ingat sekali lagi ya bunda-bunda nakes juga manusia gitu ya. Bener banget. Bisa hilaf gitu ya. Ya, dan juga kita manfaatkanlah program pemerintah yang diberikan secara gratis ini. Kecil-kecil cabai rawit, Mbak. Kalau misalnya gratis, kenapa enggak ya kan gitu. Dan Benar. juga untuk masa depan anak-anak kita, menjaga kesehatannya dia supaya dia tetap sehat, pertumbuhannya baik, perkembangannya baik sesuai dengan usianya dia. Itu kan harapan kita semua ya, sebagai orang benar, tua, benar terutama banget. sebagai ibu. Benar, gitu. benar ya gitu ya, jangan kalau misalnya yang gratis sembako kita ngantri rela gitu ya, Benar ngantri banget, Mama. panjang kali lebar gitu sampai tengah Iya. hari sore Meskipun gitu. sekecil ini, Mbak, ini harus kita kejar. Benar gitu. Gitu. Mumpung gratis diambil ya ibu-ibu gitu, dimanfaatkan. Sudah difasilitasi sama pemerintah, dimanfaatkan gitu Iya, fasilitas yang benar. diberikan gitu. Jadi oh iya, Mbak Dewi, ini mau Oke. nyampaikan tentang minumnya. Siapa Oke. tahu ibu-ibu atau bunda-bunda di posyandu nggak sempat nih diminumkan di posyandu karena Benar. anaknya keburu ngereok. Biasanya gitu sih. benar-benar. Keburu ngereok, oh dibawa pulang aja vitaminnya. Boleh, ini caranya, ini bisa dilihat ya, sahabat sehat, bunda-bunda. Ini kecil di bagian paling atas ini. Yang bagian apa ya namanya, putingnya ya. Puting, benar. Putingnya boleh digunting aja, terus diteteskan kepada anaknya. Diteteskan semua sampai keluar vitamin A-nya, ditelan. Dia teksturnya seperti minyak gitu, Mbak. Oke, berarti digunting ya, jangan ditelan langsung sama kapsulnya. kapsul-kapsulnya gitu. Dikeluarkan. Oke, terima kasih ya Mbak Junia atas informasinya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Kemudian juga untuk sahabat sehat, jangan lupa catat jadwal posyandu di desa atau kelurahan Anda yang terdekat gitu ya, atau yang biasa Anda kunjungi. Kemudian ajak tetangga, saudara atau teman yang punya bayi dan balita untuk mendapatkan vitamin A dan juga datang ke posyandu, karena vitamin A merupakan hak untuk anak kita gitu. Karena anak yang sehat adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Saya Dewi Anggraini bersama narasumber kita Mbak Junia dari UPT Puskesmas Babulu mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini dan sampai jumpa. Sampai bertemu di podcast kesehatan berikutnya. Salam sehat. Dan jangan lupa bulan Agustus waktunya apa? Vitamin A.